Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan memiliki ide baru di mana ingin mengambil alih Gaza sekaligus ingin mengubahnya menjadi zona kebebasan. Mengutip Tribun News pada 16 Mei, hal itu diutarakan oleh Trump dalam pidatonya saat berada di pangkalan udara Al Ubaid di Qatar. Trump menginginkan agar Amerika Serikat mengambil alih Gaza dan menjadikannya zona kebebasan di tengah agresi Israel. Lebih lanjut, ia menyebut akan merasa bangga jika pihak Amerika bisa melakukan hal itu, yaitu menguasai Gaza. Tak sebatas itu, Trump juga mengisyaratkan kemungkinan melanjutkan serangan terhadap Houthi jika mereka kembali menyerang, walaupun kedua negara telah ada kesepakatan bersama yang dimediasi Oman. Sebagai informasi saja, Trump tidak menjelaskan secara rinci apa implementasi dari konsep tersebut. Namun para ahli memperkirakan rencana Trump kali ini dimaksudkan agar Gaza bisa dikuasai oleh Amerika Serikat dan sekutu dengan cara membebaskan rakyat Palestina dari Hamas. Pemimpin Revolusi Islam Iran Ayatollah Syed Ali Khamenei menyerukan agar Iran menghadapi rezim penindas segera, sekaligus mengklaim Israel sebagai binatang buas yang berwujud manusia. Mengutip Tasnim pada 16 Mei, hal itu diutarakan oleh Khamenei di hadapan pekerja bantuan Iran pada Senin 12 Mei 2025. Lebih tepatnya, Khamenei menegaskan bahwa Iran harus menentang rezim pembunuh anak-anak dan pendukungnya, serta menghentikan penindasan meski hal ini memicu permusuhan terhadap Republik Islam Iran. Ia menggambarkan tentara Israel di Gaza sebagai binatang buas berwujud manusia yang menyerang ambulans, rumah sakit, dan membunuh anak-anak tak berdosa. Ia menekankan bahwa semua manusia memiliki tanggung jawab menghadapi kebiadaban. Menurutnya, rezim penindas kini menguasai dunia dan Iran berjuang untuk mengubah keadaan global. Ia menyebut keteguhan dan gerakan Republik Islam bertujuan menolak peradaban palsu yang mendominasi. Khamenei menyatakan bahwa penolakan Iran terhadap ketidakadilan menjadi akar permusuhan negara-negara barat terhadap mereka. Mereka akan memusuhi siapapun yang menolak peradaban palsu ini, namun akan membiarkan mereka yang diam atau bahkan mendukungnya. Ia menegaskan hanya dengan keteguhan dan perlawanan dunia dapat mengalahkan kepalsuan dan kezoliman ini. Houthi Yaman diklaim telah kembali menghantam Bandara Tel Aviv dengan rudal pada Kamis 15 Mei 2025. Serangan itu memicu berbunyinya sirine serangan udara di banyak lokasi di Tel Aviv, Israel. Mengutip Kabarni pada 16 Mei, tentara IDF mengklaim telah mencegat serangan rudal Houthi tersebut. Diketahui peluncuran roket itu memicu sirine serangan udara berbunyi di Yerusalem dan Israel Tengah. Houthi mengklaim telah menargetkan Bandara Tel Aviv, IDF mengklaim mencegatnya. Diklaim oleh tentara Israel, serangan rudal dari Yaman ini adalah ketiga kalinya dalam 3 hari berturut-turut. Hal itu diumumkan langsung oleh militer Israel atas intersepsi rudal dari Yaman. Sementara itu, pihak Houthi juga mengonfirmasi bahwa mereka telah menargetkan Bandara Tel Aviv tersebut dengan persenjataan rudal balistik hipersonik. Amerika Serikat menghadapi masalah besar di medan perang Yaman. Militer Angkatan Laut Amerika mengaku kekurangan amunisi, pasokan yang rentan dan telah menipis. Mengutip Tribun News pada 16 Mei, hal itu diutarakan oleh pejabat Kepala Operasi Angkatan Laut Amerika Serikat, Laksamana James Kilby pada Rabu 14 Mei 2025. Diketahui serangan dari Houthi Yaman terhadap pelayaran Laut Merah dan kapal perang Angkatan Laut telah menimbulkan masalah serius terhadap Amerika. Mengingat tingkat produksi amunisi yang dinilai masih kurang, menyebabkan cepat menipisnya cadangan amunisi yang mereka bawa ke Yaman. Sehingga bisa diartikan bahwa rentannya pasokan amunisi Angkatan Laut Amerika Serikat dalam situasi peperangan sedang berlangsung. Lebih tepatnya, pihaknya menyoroti ketegangan pada pangkalan industri amunisi Amerika, di mana amunisi jarak jauh berpemandu presisi seperti Tomahawk, rudal anti kapal jarak jauh, torpedo kelas berat perlu ditingkatkan produksinya.
Ia mengeluhkan cepat habisnya amunisi yang tersedia. Dengan begitu, Kilby mendukung perolehan amunisi dari sumber vendor, produsen senjata dan amunisi yang lebih banyak. Hamas dan Amerika Serikat telah melakukan perundingan langsung mengenai perdamaian di Gaza. Hamas menuntut penarikan penuh pasukan Israel dan mengaku siap menyerahkan pemerintahan setelahnya. Mengutip Sky News, pada 16 Mei hal itu diutarakan oleh seorang pejabat senior Hamas, Dr. Bassem Naim. Isi dari rundingan itu adalah Hamas menuntut pertukaran tahanan dan penarikan total pasukan Israel, sekaligus mengizinkan semua bantuan masuk ke Gaza dan membangun kembali jalur Gaza tanpa imigrasi paksa. Selain itu, Hamas yang telah berkuasa sejak memenangkan pemilu Palestina tahun 2006 dapat mengundurkan diri dari pemerintahan guna mengamankan perdamaian. Bassem Naim menekankan bahwa Hamas siap menyerahkan pemerintahan segera jika pihaknya berhasil mengakhiri perang. Lebih dari itu, Naim meminta agar Presiden Amerika Serikat Donald Trump bisa memberikan tekanan yang cukup kepada Israel agar segera mengakhiri perang di Gaza. Aku siap bekerja sama dengan Trump untuk mencapai tujuan di kawasan yang lebih damai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa kesepakatan nuklir dengan Iran hampir diteken. Ia juga bersumpah Amerika tak akan pernah buat debu nuklir di negara Iran. Mengutip The New Arab, pada 16 Mei hal itu diutarakan oleh Trump dalam pernyataannya pada Kamis 15 Mei 2025. Lebih tepatnya, Trump mengumumkan bahwa kesepakatan mengenai program nuklir Iran sudah hampir tercapai. Mengklaimnya menjadi upaya yang akan mencegah aksi militer antara Amerika dengan Iran terjadi yang akan menyebabkan harga minyak anjlok. Trump dalam pernyataannya juga menegaskan bahwa Amerika tak akan membuat debu nuklir berterbangan di Iran. Menekankan bahwa antara Amerika dan Iran tak perlu melakukan aksi militer untuk mengakhiri gesekan. Lebih lanjut, Trump menyatakan bahwa harga minyak anjlok lebih dari 3% menyusul pernyataannya tersebut. Tepat di tengah meningkatnya harapan akan kesepakatan nuklir yang dapat mengembalikan ekspor Iran ke pasar. Sebagai informasi tambahan, Iran telah mengadakan 4 putaran perundingan dengan pemerintahan Trump yang berupaya mencegah ancaman aksi militer oleh Israel sambil terus melanjutkan kampanye tekanan maksimum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.